Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati dan muliakan Ummi Nur Alatas. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya dalam limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, majelis talimnya menjadi semakin berkah insyaallah. Ketua panitia Bu Elin beserta seluruh panitia yang tergabung nih, yang pada pakai seragam, termasuk saya pakai seragam bukan karena panitia ya. Dan juga kenapa? Panitia juga. Oh ya. Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam keberkahan insyaallah, amin. Dan juga teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semuanya dalam rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kasih sayang, lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bu, hujan, tapi mudah-mudahan semuanya tetap bisa dengar. Yang di belakang dengar apa enggak dengar? Yang di belakang dengar suara saya? Enggak katanya, tapi bisa nyaut. Ya, nggak apa-apa, bismillah ya. Mudah-mudahan hujannya membawa keberkahan bagi kita sekalian insyaallah, dan mudah-mudahan hujannya nggak besar ya sampai selesai acara insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allahumma hawalaina wala alaina. Saudara sekalian yang saya muliakan, bulan ini sudah masuk bulan Rajab. Jadi acaranya nih pada hari ini Maulid Nabi sekaligus perayaan Isra dan Mi'raj baginda kita Nabi besar Muhammad. Sama aja sih Bu, sama-sama berbahagia atas baginda Nabi Muhammad. Jadi yang datang ke acara ini mudah-mudahan terhitung seperti mencari keberkahan Nabi Muhammad, melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Kata Allah, andai saja mereka umatmu wahai Nabi Muhammad. Kita bukan nih, kita ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari lahir Bu udah disampaikan di telinga kita nama Nabi Muhammad sebelum disampaikan nama orang tua kita. Betul Bu? Betul deh. Waktu lahir ada nggak yang dikasih tahu sama orang tuanya? Nah, bapak kamu namanya Arman, bapak kamu namanya Asep. Ada begitu? Nggak ada. Tapi begitu lahir langsung dikasih tahu siapa nama penciptanya, siapa nama nabinya. Begitu lahir kita langsung disampaikan oleh ayah kita, asyhadu an la ilaha
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Maka teman-teman sekalian, dari lahir kita udah jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sampai sekarang, Ibu kalau ditanya siapa nama nabinya? Adik-adik kalau ditanya siapa nama nabinya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh sampein. Katanya Nabi Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Andai saja mereka umatmu, wahai Nabi Muhammad, idzalamu anfusahum, tatkala mereka berbuat banyak dosa. Bu, Ibu, punya dosa nggak? Banyak apa dikit? Kalau yang adik-adik masih dikit? Banyak juga. Nah ini kepada yang dosanya banyak nih, kita ini yang dosanya banyak, Allah bilang andai saja mereka ja'uka, datang kepada Nabi Muhammad, datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, fastaghfirullah, kemudian mohon ampun kepada Allah, wastaghfaralahumur rasul, Nabi Muhammad memohonkan ampun bagi kalian, lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti mereka akan mendapati Allah tawwaban, mengampuni dosa mereka, rahiman, menyayangi mereka. Jadi kita nih yang punya banyak dosa dan kepengen disayang sama Allah, kita disuruh mengerjakan 3 hal. Datang kepada Nabi, istighfar sama Allah, kemudian nanti diistighfarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah, 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 Allah. Jadi teman-teman, perasaan saya malah jadi turun suaranya. Allah, Allah. Jadi saudara sekalian, udah kenceng? Udah. Yang di belakang kedengeran semua? Baik. Jadi kita nih yang punya banyak dosa sama Allah disuruh 3 hal. Datang kepada Nabi, beristighfar kepada Allah, diistighfarkan sama Nabi Muhammad. Gimana caranya datang kepada Nabi Muhammad? Bu, kalau Nabi Muhammad masih ada, kita datengin Nabi Muhammad secara langsung. Iya kan? Minta Nabi Muhammad beristighfar buat kita. Minta Nabi Muhammad biar memohonkan ampun buat kita. Dan Nabi Muhammad nggak pakai diminta, setiap orang yang datang dimohonkan ampun oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah wafat, gimana cara kita datang kepada Nabi Muhammad? Ibu, datang ke Madinah, ziarah ke makam Nabi, sama kayak orang datang ketika Nabi Muhammad masih hidup. Kata Nabi gitu. Kata Nabi dalam hadisnya, man zarani ba'da mamati fakannama zarani fi hayati fa innal anbiya la yamutu fi kuburihim. Siapa yang datang berziarah padaku sesudah aku wafat nanti, sama kayak orang yang datang padaku di saat aku masih hidup. Jadi nih, buat sesiapapun, Bu, nggak usah kepengenan jalan-jalan ke Belanda, nggak usah kepengenan jalan-jalan ke Eropa, Ibu ya. Apalagi jalan-jalan ke Cina, soalnya lagi musim Corona. Nggak usah ke Korea, ibu-ibu sekalian.
Dah, kalau ibu kepengen pergi, pergilah ke Madinah. Pergilah ke Mekah. Datang ke Mekah untuk mengerjakan ibadah umrah, ibadah haji. Ibu, minta kepada Allah, ya Allah, sampaikan saya datang kepadamu untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Dan juga minta kepada Allah untuk menyampaikan kita datang ke Madinah, ziarah ke makam Nabi Muhammad. Oh, Ustazah kagak punya duitnya. Minta sama Allah. Bukan minta duit sama Allah, Bu. Minta nyampe ke Madinah buat ziarah ke makam Nabi. Ibu tuh kalau lagi baca doa maulid kayak tadi tuh ada doanya. Allahumma rizukna ziyaratahu fi kulli sana. Kenapa ini Kak? Yang ini taruh sini. Yang ini. Allah. Saya ikut aja. Gimana Bu? Udah semakin kencang? Baik. Malah nggak bisa gerak mana-mana saya. Ya nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu saudara sekalian, minta sama Allah untuk mendatangkanmu ke kota Madinah. Kalau kamu minta, dikasih sama Allah. Ibu nggak usah khawatir. Yang punya Mekah, yang punya Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustazah, kalau kita kan walaupun punya duit, walaupun ada kesempatannya, tapi memang yang namanya Mekah Madinah itu kan jauh. Sementara dosa kita banyak. Gimana cara lain nih buat datang kepada Nabi tanpa harus jauh-jauh datang ke Madinah? Gimana Bu? Ya kita datang kayak acara sekarang nih. Makanya walaupun hujan-hujan kita datang juga. Ya Bu ya? Jangan mau rugi, acara belum selesai udah keluar. Nah ini rugi nih. Karena akan ada surprise yang mau saya sampaikan kepada ibu-ibu dari Umi Nur nih. Makanya jangan dulu bubar sampai acaranya kelar. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupa kita menghadiri majelis-majelis maulid yang seperti ini. Di dalamnya kita baca sholawat, di dalamnya kita ucap salam, bersama-sama kita bilang, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ucap salam kepada Nabi. Nabinya udah janji, umat saya kalau ucap salam pada saya, Allah akan kembalikan ruh saya sehingga saya dapat menjawab salamnya. Masya Allah, Nabinya janji. Makanya ibu-ibu sekalian, beda antara kita baca maulid sendirian di dalam rumah atau baca beberapa orang dengan kita baca bareng-bareng kayak tadi. Ibu ya, beda. Apanya yang beda Ustazah? Bacaannya? Enggak, tapi rasa hatinya. Kenapa? Karena ma'al jama' yakthurul barakah. Bersama dengan perkumpulan Bu, berkahnya lain. Kata guru saya Al Habib Umar bin Hafid, kalau kita ngerjain amalan sendirian, itu kayak kita mau nyiramin satu kebun pakai kita gali sumur. Kita ambil air di sumur, kemudian kita ambil airnya, kita siramin, Bu, lama. Kebunnya luas, itu mau nyiraminnya butuh waktu yang lama. Tapi kalau kita ngerjain jamaah kayak begini nih, kayak turun hujan nih, bentaran 5 menit udah basah semuanya kebun kita. Ya, itu yang kita harapkan buat keringnya hati kita.
Allah, Allah. Ibu-ibu saya sekalian. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. Allah, Allah. Allah. Jadi Bu, kalau kita ngerjain yang di belakang kedengeran? Enggak, apa iya itu ya? Kedengeran ya. Kalau kita ngerjain amalan bersama-sama, kayak kita baca maulid tadi nih, bersama-sama, ibu-ibu sekalian, itu seperti turunnya hujan. Jadi bikin basah ladang kita, bikin basah ibadah kita cepet banget. Makanya memang penting banget buat kita untuk selalu bisa menghadiri majelis-majelis yang dilakukan secara berjamaah seperti ini. Ibu-ibu, teman-teman, saudara sekalian yang saya muliakan, karena kalau lagi ngumpul kayak begini Bu, kita nggak tahu nih siapa yang diterima sama Allah, ya? Mungkin dia diterima sama Allah, akhirnya diterima semua dari kita, tersebab satu atau dua orang di antara kita. Makanya penting buat kita untuk datang ke majelis-majelis yang seperti ini, wastaghfirullah, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Makanya tadi di saat qiyam kita bilang, Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarkatil hadi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dengan berkatnya Nabi Muhammad. Nah, tuh kita minta dengan berkatnya Nabi Muhammad, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kita banyak, bukan main-main. Makanya kita minta kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh berkatnya Nabi Muhammad, semoga seluruh dosa kita diampuni sama Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad tuh Bu bawa keberkahan bagi umatnya. Semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad bawa keberkahan. Ibu, Nabi bawa keberkahan buat tempat Nabi Muhammad tinggal. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali untuk nggak boleh ambil gambar Ibu ya, baik foto maupun video. Tadi udah diumumin? Udah. Yang udah terlanjur tadi tolong dihapus Bu, dengan penuh ketulusan saya minta tolong. Yang udah ambil gambar tadi tolong dihapus. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, rambutnya Nabi Muhammad bawa keberkahan, tinggalnya Nabi Muhammad bawa keberkahan buat kota Mekah, buat kota Madinah. Ibu, Bu, tempat yang di sana terdapat jasad Nabi Muhammad, namanya Ar-Raudhah Asy-Syarifah. Itu Nabi Muhammad menyebutnya sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, kebun dari kebun-kebunnya surga. Para ulama sepakat bahwa makam Nabi Muhammad adalah merupakan tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, melebihi arsy dan kursinya Allah. Ibu, saya pernah sampai ke Turki. Ibu ya, di Turki saya pergi ke museum namanya Museum Topkapi. Ibu sekalian, di museum itu Bu terdapat bajunya Nabi Muhammad SAW. Di Museum Topkapi itu ya, ada bajunya Nabi Muhammad. Umurnya berapa? 1400 tahun. Dan Ibu tahu, bajunya awet, nggak rusak, nggak ada apa-apa di bajunya. Orangnya yang apa sih namanya ya, semacam penjaga di museum itu, dia nyamperin saya, kemudian dia bilang, ini bajunya Nabi Muhammad SAW dari sejak 1400 tahun yang lalu. Dia bilang tidak berubah warnanya, tidak berubah, tidak rusak kainnya. Padahal Ibu simpen aja dah baju Ibu 100 tahun, aku selama-lama 60 tahun. Bu pernah nggak busuk Ibu-ibu sekalian?
oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Ibu-ibu, beliau bahkan cerita, dia bilang, nih ada sedikit kayak jadi tipis gitu, ada di sebagian tempatnya, ada sedikit gitu di bajunya Nabi Muhammad tuh ada kayak jadi tipis, jadi agak nggak sampai bolong sih, cuman jadi agak tipis gitu. Dia bilang ini nih disebabkan karena orang-orang pegang. Dulu sebelum ditutup pakai kaca, dia bilang kadang orang suka pegang, kemudian ditaruhin minyak wangi. Ini yang bikin rusak. Padahal bajunya Nabi Muhammad sendiri yang asli enggak pernah bisa dibuat rusak sama apapun. Ini baru baju, Bu. Apalagi kalau ibu dengar cerita dari Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, saya ini sesudah wafatnya Nabi, saya kalau berhutang-hutang sama orang Yahudi. Satu hari kata beliau nih Bu nih, ada orang Yahudi nagih hutang sama saya. Saya kemudian waktu ditagih hutang tuh ada lagi masak di belakang rumah, lagi bikin roti. Ibu, dapurnya orang Arab nih Bu nih, zaman dulu itu mereka tuh suka bikin dari kayak semacam tong, dilapisin tanah liat. Mereka masukin dulu tuh kayu bakar sampai kayu bakarnya habis. Nanti adonan rotinya ditempelin di tadi tuh tanah liat yang ada di sekitarnya tong sampai nanti jadi matang gitu Bu. Tuh rasanya memang jadi berbeda ya Bu ya. Kami suka merasakan itu waktu lagi sekolah di sana. Ibu sekalian, kata Ibnu Abbas, saya lagi di tanur, itu namanya tanur, dapur mereka itu. Ketika ditagih utang sama orang Yahudi, saya pun berdakwah. Pak, masuk Islam aja Pak. Bapak kalau masuk Islam bakalan selamat gak Pak? Katanya si Yahudi, ogah saya masuk Islam. Orang Islam ceritanya neraka mulu. Dia bilang, kayaknya saya gak mau masuk Islam. Orang Islam ceritanya neraka mulu. Saya bilang sama dia, Pak, Bapak jangan salah. Orang Islam tuh Pak, biarpun dia masuk neraka sekalipun, api neraka gak bisa bakar dia. Wah, mana ada kayak begitu. Nah tunggu nih Pak nih, Bapak kalau gak percaya saya tunjukin. Ibu-ibu sekalian, Ibnu Abbas habis selesai rotinya masuk, Ibnu Abbas kemudian masuk ke dalam rumah, keluar bawa beberapa kain. Nah Bu, Sayyidina Ibnu Abbas bawa kain warnanya putih, bawa kain misalnya warnanya hitam, ada yang warnanya merah, warnanya biru. Kemudian Ibnu Abbas bilang, beliau nyalain apinya, dikobarin lagi kenceng-kencengnya tuh api. Ibnu Abbas bilang gini, nih ya, saya mau masukin kain-kain ini. Ini kain yang putih anggaplah orang Islam. Oke? Iya, kata si Yahudi. Nih, kita masukin api. Ibnu Abbas masukin lagi Bu kain yang lain. Misalnya warnanya merah. Nih Yahudi ya. Iya, coba masukin. Ada lagi kain warnanya biru misalnya. Ini orang Nasrani ya. Iya, coba kita masukin. Kita mau tahu keadaan mereka nanti di akhirat. Sama Ibnu Abbas ditutupin, Bu, api berkobar-kobar. Dapat 5 menit kemudian Ibnu Abbas nanya lagi, nih kabarnya kain-kain saya kira-kira gimana? Angus, katanya Yahudi tadi. Coba kita lihat. Diambil kain yang hitam udah angus beneran. Diambil kain yang biru udah angus juga. Diambil kain yang putih kena gosong pun tidak. Tetap putih seperti sedia kala ketika dimasukkan sama Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, nih orang Islam nih, selamat nih orang Islam nih. Ibu-ibu sekalian, Ibnu Abbas ajakin gimana? Yuk masuk Islam aja Pak. Saya nggak tahu akhirnya orang ini masuk Islam apa enggak. Akan tetapi cerita ini tersebar di sekeliling Madinah. Orang-orang pada nanya, wahai Ibnu Abbas, kain apa yang kamu masukkan ke dalam kobaran api tapi tidak bisa terbakar? Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, dzaka hirqah masah bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam indama ariqa jasaduh. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, itu adalah kain yang pernah dipakai Nabi Muhammad buat ngelap keringat beliau sallallahu alaihi wasallam.
Ini kira-kira ada berapa mic lagi yang harus saya pegang, Kak? Iya, sini Kak, nggak apa-apa, 5 pegang aja, bisa. Jadi ibu-ibu, teman-teman saya sekalian, Sayyidina Ibnu Abbas bilang, ini kain kenapa nggak kebakar sama api? Karena itu kain pernah kena keringat Nabi Muhammad. Ibu, coba perhatiin nih ya. Orang kalau kena corona, Bu, ketempelan, orang yang ketempelan kena juga corona, kan begitu ya Bu ya? Kalau kena cairan keringat, cairan bersin, kan begitu tuh. Ibu-ibu sekalian, ini kain kena keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa dibakar sama api, nggak di dunia, nggak pula di akhirat. Betapa segala sesuatu yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad memiliki keberkahan yang luar biasa. Ibu-ibu sekalian, termasuk Bu, semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Ibu, rambutnya Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, Masya Allah. Banyak nih Bu nih, rambutnya Nabi banyak tersebar. Kenapa kok bisa banyak tersebar? Ibu, saya kasih tahu. Kenapa banyak rambutnya Nabi Muhammad tersebar sampai dengan sekarang? Satu, karena Allah menjadikan rambut Nabi nggak pernah bisa rusak. Rambut Nabi nggak pernah bisa rusak. Jadi abadi. Bahkan kalau ibu mau tahu, rambutnya Nabi Muhammad SAW yang ada di Uni Emirat Arab, ada di salah satu tempat di sana, di Uni Emirat Arab, itu ibu-ibu sekalian, setiap malam 17 Ramadan akan dikawal. Dibawa nih rambutnya ibu-ibu sekalian. Saya pernah lihat videonya nih. Dibawa sampai ke satu tempat kayak semacam istananya presiden begitu ya, istananya raja di sana. Rambutnya Bu disisir. Kok perlu disisir? Emangnya panjang banget ibu-ibu sekalian. Ada semeter lebih lah, sekitar segitu. Kok bisa Nabi Muhammad rambutnya panjang? Ibu-ibu sekalian, waktu dikumpulkan rambutnya nggak panjang, pendek seperti umumnya rambut laki-laki. Akan tetapi rambut tersebut semakin tahun semakin memanjang. Padahal kita orang hidup aja nih Bu, kalau ibu punya rambut kelepas, coba aja simpen, ukur. Dalam waktu 10 tahun, kira-kira nambah apa enggak panjangnya? Agak nambah Bu. Rusak iya, ya Bu ya. Tapi nambah panjang enggak mungkin. Padahal kitanya masih hidup nih. Kita masih hidup, rambut kita kalau udah kepotong dari kepala kita nggak bakalan bisa panjang. Rambutnya Nabi Muhammad SAW, walaupun secara tubuh beliau sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini, akan tetapi rambut beliau tetap memanjang untuk ngasih tahu kepada kita sekalian bahwasanya Nabi Muhammad senantiasa hidup. Makanya Bu, rambut Nabi itu banyak. Ibu-ibu sekalian, pernah teman saya cerita, dia bilang saya pergi ke satu kota Ustazah. Waktu itu ada Al-Habib Umar bin Hafid lagi datang ke kota tersebut. Saya nggak ingat pasti apa di Jordan apa di mana gitu. Habib Umar kemudian dikasih tahu bahwa ternyata di rumah semua orang di situ punya 1 senti rambutnya Nabi Muhammad. Habib Umar heran, kenapa kok orang sekampung punya semua nih, di rumahnya ada 1 senti rambutnya Nabi. Lurahnya kayak kepala sukunya di sana cerita. Jadi dia punya rambutnya Nabi Muhammad SAW satu, tapi memanjang terus-terusan. Setiap 1 tahun memanjangnya 1 senti, dia bilang. Jadi dia pun kemudian memutuskan setiap panjang 1 tahun 1 senti, beliau potong tuh 1 senti, dibagiin ke tetangganya. Dapat lagi 1 tahun, bagiin ke tetangganya. Dapat lagi setahun, bagiin ke tetangganya. Dari mulai zaman bapak-bapak dan kakek-kakeknya. Sehingga di zaman dia nih, orang sekampung udah punya semua. 1 senti rambutnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Bu.
para sahabat banyak yang ngambil berkah dari rambutnya Nabi, dari kukunya Nabi. Sayyidina Uthman ibn Affan alaihi ridwanullah, beliau saat sebelum meninggal dunia kasih pesan. Katanya Sayyidina Utsman, tolong nanti sama budaknya, tolong nanti kalau saya meninggal dunia masukkan ini ke badan saya, ke mulut saya, sebelum ditutup kain kafan, sebelum masukin dalam kubur. Dia bilang tolong masukin ini dulu ke mulut saya. Kata pelayannya nih, budaknya, Tuan boleh saya buka nggak? Silakan aja. Dia pun buka, Bu. Ternyata di dalamnya ada benda putih-putih kayak kuku gitu. Tuan, ini apaan, Tuan? Kuku. Iya, katanya gitu. Ini kuku. Kok kuku dimasukin ke mulut, Tuan, kalau meninggal? Emangnya kenapa? Ada fadilah apa memasukkan kuku ke dalam mulut ketika kita meninggal? Kata beliau, nggak ada fadilah apa-apa kalau itu adalah kuku saya atau kuku kamu. Akan tetapi ini adalah kukunya Nabi Muhammad. Ini adalah kukunya Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad potong kuku, saya ambilin potongan kukunya. Sesudah pamit sama Nabi Muhammad alaihissalam, saya minta sama beliau, dan saya minta sama kamu nanti masukin ke dalam mulut saya. Harapan saya, kalau saya meninggal dunia nanti, dengan berkat kukunya Nabi di mulut saya dapat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Katanya Sayyidina Uthman bin Affan. Ini Bu, Sayyidina Utsman, orang yang setiap malam punya 10 juz Al-Quran. Bacaan beliau tiap malam tahajud 10 juz Al-Quran. Masih ngambil berkah dari kukunya Nabi. Betapa sangat pentingnya kita untuk nyari berkah dari Nabi Muhammad alaihissalam. Gimana caranya? Kita datang ke Madinah, kita datang ke Mekah. Bagi yang ada di sana, kalau Allah mudahkan kamu ada di sana, ibu-ibu sekalian, kalau kamu lagi ada di Madinah, banyaklah berziarah ke makam Nabi. Kemudian sholatmu di Masjid Nabawi pindah-pindah aja. Saya suka gitu. Saya sholat sana, ntaran lagi sholat sana, ntar lagi sholat sana. Kenapa gitu? Nyari-nyari, siapa tahu di situ pernah dibuat tempat duduknya Nabi. Siapa tahu Nabi pernah sholat di sana, siapa tahu Nabi pernah duduk di sana, siapa tahu Nabi Muhammad pernah jalan di sana. Saya minta kepada Allah, ya Allah, tempat yang pernah diinjak sama Nabi, hari ini saya menginjaknya, jangan halangkan saya dari keberkahan Nabi Muhammad. Kalau kita di Jakarta atau di Indonesia mau nyari berkahnya Nabi di mana? Ada pada ulama, ada pada habaib, ada pada orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Ada pada orang-orang yang disayangi sama Nabi Muhammad. Siapa salah satu yang disayangi Nabi Muhammad? Anak-anak yatim. Pada anak yatim terdapat berkahnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bilang, ana abul yatama wal aramil. Saya bapaknya anak yatim dan para janda-janda. Jadi ibu sekalian, tuh anak yatim ada berkahnya Nabi. Jangan jahatin anak yatim. Orang kalau jahatin anak yatim bermasalah sama bapaknya anak yatim, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Ibu juga jangan suka ngebully janda, gitu ya. Karena Nabi Muhammad menamakan dirinya sebagai bapaknya janda. Ibu kalau kita jahatin anak perempuan, bapaknya suka marah. Kalau anak perempuan tersebut janda, Nabi Muhammad bilang, saya bapaknya perempuan-perempuan janda dari umat saya. Jangan suka dijahatin. Dan bagi para janda, bapakmu Nabi Muhammad SAW. Kalau ngadu nggak usah sama orang, apalagi sama laki orang. Kalau ngadu sama bapaknya aja. Siapa bapaknya janda? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, baca salawat, baca salam. Di sana terdapat berkah. Kamu banyak dapat berkahnya baginda Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kamu janda dan kamu punya anak yatim. Masya Allah. Janda karena suaminya meninggal dan punya anak, berarti kan janda juga punya anak yatim juga. Bapakmu Nabi Muhammad, bapaknya anak-anakmu Nabi Muhammad. Maka kamu sangat mungkin mendekat dan mendapat keberkahan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana lagi nyari berkahnya Nabi? Di majelis-majelis yang seperti ini. Majelis yang dibacain sholawat, majelis yang baca salam kepada Nabi Muhammad, akan terdapat banyak berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang datang ke sini nyari berkah, mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan itu. Buat apa? Buat hidup kita. Apa sih berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Ibu-ibu saya sekalian, ada sedikit lagi yang saya mau sampaikan. Kita jawabin adzan terlebih dahulu. Habis itu saya lanjutkan lagi sebelum nanti kita akan tutup bersama-sama dengan kita baca sholawat bersama insya Allah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa darajatal aliyata rafi'ah wa badul maqam al-mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ufirli wa liwalidayya, Rabbi ufirli wa liwalidayya, Rabbi ufirli wa liwalidayya, Rabbi ufirli wa liwalidayya, Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ibu saya sekalian, mau nyari berkah adanya pada Nabi Muhammad alaihissalam, pada semua peninggalan-peninggalannya Nabi besar Muhammad alaihissalam. Dan ibu saya sekalian saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini hujan lagi nih. Alhamdulillah berkahnya tambah banyak. Alhamdulillah pada hari ini Allah SWT muliakan kita. Di depan ibu-ibu ini yang bertutupan hijau, ini adalah hadiah dari seorang ulama untuk ibu-ibu semua yang hadir di tempat ini. Di dalamnya terdapat satu helai dari rambutnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada depan kita ini. Nah, panjangnya 1 jengkal lebih Bu, karena seperti yang tadi saya sampaikan, memang memanjang hingga panjangnya mencapai 1 jengkal lebih. Nah ibu-ibu, kita akan baca sholawat bersama-sama ibu ya. Nanti dibuka boleh Kak? Enggak? Oh gitu. Yaudah, pokoknya tempatnya ada di sini nih ibu-ibu sekalian. Allah yang maha tahu. Saya tahu ibu-ibu semuanya pada punya banyak hajat ya. Kita mau nyari berkah. Kenapa? Nggak kedengeran? Kita mau nyari berkah dari rambut Nabi Muhammad alaihissalam. Nanti Kak Umi Nur akan angkatin ke ibu-ibu, biar ibu-ibu tahu ada di sini, di dalam sini Bu ya. Nah nih kita akan baca salawat bersama-sama. Hadirkan niatnya masing-masing. Allah yang maha tahu, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim. Dan insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan. Amin. Kita baca Fatihah bersama-sama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan keberkahan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni semua dosa yang hadir di tempat ini ya Allah. Kami pun juga memohon ampunan untuk kedua orang tua kami. Ampuni keduanya ya Allah. Sayangi dengan berkat rambut Nabi Muhammad alaihi wasallam, dengan berkat berkahannya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosa suami kami, ampunkan dosa anak-anak kami, ampunkan dosa sahabat-sahabat kami, ampunkan dosa saudara-saudari kami, ampunkan dosa kaum kerabat kami, ampunkan dosa paman, bibi kami, ponakan-ponakan kami, ampunkan semuanya dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW, dengan berkat rambut Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Bimbing kami menjadi muslimah yang istiqomah. Bimbing kami menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak bikin
kami ya Allah menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak di hari akhirat dapat bersama dengan Nabi Muhammad. Kami pun juga mohon ya Allah, dengan berkatnya rambut Nabi Muhammad alaihissalam, bimbing anak-anak kami agar mereka semua menjadi hamba-Mu yang soleh-solehah. Bimbing mereka semua agar dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik. Jangan ada di antara mereka yang tinggal sholat. Jangan ada di antara mereka yang buka-buka aurat. Jangan ada di antara mereka yang terjerumus kepada dosa-dosa, terutamanya dosa-dosa besar. Jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari minuman keras, jauhkan mereka dari zina, jauhkan mereka dari hal-hal yang membuat mereka dimurka. Ya Allah, jadikan kami semua beserta seluruh keluarga kami sebagai ahli jannah, ahli surga-Mu ya Allah, yang kelak akan digiring bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat nanti. Ya Allah, jauhkan kami semua dari segala kejahatan, jauhkan kami semua dari segala bencana, jauhkan kami semua dari segala penyakit-penyakit, jauhkan kami semua dari segala wabah, jauhkan kami semua dari segala virus, jauhkan kami semua dari hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami. Bimbing kami, karuniakan kebaikan dalam diri-diri kami ya Allah. Karuniakan kepada kami sholat yang khusyuk, karuniakan kepada kami ibadah yang ikhlas, karuniakan kepada kami rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Karuniakan kepada kami ya Allah kebahagiaan dalam hati-hati kami. Karuniakan dalam kehidupan kami bimbingan-Mu senantiasa agar kami dapat mengikuti jalan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Kita baca bersama-sama ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca yang keras. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salawat bersama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan salawat ini menyambungkan diri kita semuanya dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat tipil gulub. Kita niatin mudah-mudahan hati kita dikaruniai hati yang lapang, hati yang bercahaya, hati yang sehat, jauh dari segala penyakit-penyakit hati insyaallah. Kita minta biar badan kita juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit-penyakit, dan yang sedang ada sakit mudah-mudahan Allah sehatkan berkatnya Nabi Muhammad, berkatnya rambutnya Nabi Muhammad alaihi salam yang ada di hadapan kita. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan cahaya bagi mata-mata kita, sehingga mata kita dijaga sampai dengan tua, sampai dengan kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Mata kita tidak dicabut cahayanya, sehingga tetap bisa memandang Al-Quran, tetap bisa baca Quran, tetap bisa melihat dengan cahaya Allah insyaallah, dan juga cahaya untuk mata batin kita. Salawatnya berbunyi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Siapa yang bawa air juga bisa sekalian ya. Airnya dibuka. Boleh. Kita iringi hadrah. Mudah-mudahan semuanya yang enggak ada airnya enggak usah ambil air di rumahnya dulu, enggak usah. Udah bismillah insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan bagi semuanya insyaallah ya Bu ya. Nah, tuh nggak usah taruh di mana-mana, cukup dipegang masing-masing aja. Mudah-mudahan segala penyakit-penyakit dari badan kita, dari pikiran kita, dari hati kita disembuhkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk buat keluarga kita semua insyaallah. Allahumma shalli
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة بالقبول وتوامي كل سلوى إلى حضرة الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ibu-ibu ikuti sudah saya. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wahai Rasulullah, kami datang padamu wahai Rasul, menghadiri majlis maulidmu ya Rasulullah. Kami adalah umatmu wahai Rasul. Lihatlah semuanya dari ujung hingga ujungnya ya Rasulullah.
Kami hadir ke sini karena rasa cinta kami kepadamu. Pandang semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Rasulullah. Akui kami sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Liatin kami semua sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Mohonkan kepada Allah agar mengampuni seluruh dosa-dosa kami ya Rasulullah. Mohonkan kepada Allah agar mengaruniakan keamanan bagi diri kami atas semua yang kami khawatirkan ya Rasulullah. Mohonkan kepada Allah agar melapangkan dada-dada kami, hati-hati kami dengan berkat-Mu ya Rasulullah. Mohonkan kepada Allah agar menjaga anak-anak kami dan diri-diri kami dengan keberkahan-Mu ya Rasulullah. Kami datang ke majelis ini mengucap salawat dan salam kepadamu wahai Rasul, berharap Engkau melihat kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, berharap Engkau memandang kepada kami dengan pandangan belas kasih-Mu. Jangan ada siapapun di antara kami yang tertolak dari-Mu ya Rasulullah. Jika kami datang sesudah kami mati nanti, jangan tolak kami ya Rasulullah. Jika kami datang di padang mahsyar nanti, jangan Kau usir kami ya Rasulullah. Jangan ada siapapun di antara kami yang tertolak, sebab kami cinta padamu, sebab kami cinta kepada para habaib dan dzurriyyat-Mu, sebab kami cinta kepada anak-anak yatim, sebab kami cinta ya Rasulullah kepada para ulama-ulama yang merupakan penerus-Mu, sebab kami cinta kepada apapun, kami cinta kepada apapun yang berkaitan denganmu. Kami cinta kepada rambutmu, kami cinta kepada bekas kakimu, kami cinta kepada rumahmu, kami cinta kepada kotamu, kami cinta kepada bajumu, kami cinta kepada apapun yang mengingatkan kami kepadamu. Berbekal cinta ini ya Rasulullah, jangan usir siapapun di antara kami, jangan tolak siapapun di antara kami. Kasihanilah semua di antara kami, sayangilah semua di antara kami. Bukankah Engkau yang kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus Engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi, kasih sayang kami bagi semesta. Maka karuniakanlah kasih sayang Allah untuk kami ya Rasulullah. Sayangilah kami semua dari umat-Mu, sayangilah kami semua umat-Mu wahai Rasulullah. Mintakan kepada Allah agar jangan ada siapapun di antara kami yang meninggal dunia tanpa membawa iman. Mintakan kepada Allah agar jangan ada siapapun di antara kami yang mati tidak dalam husnul khatimah. Kami mohon ya Rasulullah, pandanglah semuanya. Mintakan kepada Allah agar namanya masuk dalam rombongan-Mu di akhirat nanti. Mintakan pada Allah agar semuanya ditetapkan iman Islam di saat matinya dalam husnul khatimah. Mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuni seluruh dosa kami yang sudah sangat banyaknya ini. Mohonkan kepada Allah agar Allah tutupi aib-aib kami yang layak membuat kami jatuh air muka kami jika dibuka-buka di hadapan hamba-hambanya. Ya Rasulullah, kami umat-Mu, kami mohon kepadamu, pandang semua dari kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kami mohon padamu dengan berkat Nabi Muhammad, kabulkanlah hajat-hajat kami. Yang sedang sakit di antara kami, sembuhkanlah ya Allah. Yang sedang sulit di antara kami, mudahkanlah ya Allah. Yang jadi istri di antara kami, jadikan dia istri yang solehah. Yang jadi ibu di antara kami, ya Allah, mudahkanlah
mudahkan ia mendidik anak-anaknya. Jadikan anak-anaknya sebagai anak-anak yang soleh-solehah. Ya Allah, kami semua jadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ringankanlah seluruh beban-beban kami. Bimbinglah kami sehingga kami dapat menjadi hamba-hambamu yang salehah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan doa kita diijabah. Kurang lebihnya